Mungkin Ibu sebagaimana Bapak yang telah kita dengar bersama di surat edaran, baca bersama kita di surat edaran ya, bahwa mungkin untuk biaya operasional satu sapi itu 1.100.000 ya, 1.100.000 itu per satu ekor sapi gitu ya. Itu pertama ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada 5 ekor sapi, 5 ekor sapi ya, 5 ekor sapi. Dan terakhir juga ada penambahan domba yang awalnya 3, tadi menjelang sore menjelang maghrib itu ada 2. Jadi sekarang ada 5 ekor domba dan 5 ekor sapi ya. Itu kalau untuk domba itu 100.000. Jadi alhamdulillah dana untuk operasional itu 5.500.000 ditambah 5 per ekor domba itu 100, jadi 6 juta ya, jadi 6 juta. Nah laporannya mungkin tadi sudah disampaikan juga terkait dengan biaya-biaya ya, sudah saya share mungkin di grup kepanitiaan, di grup DKM. Mungkin nanti juga Bapak Ibu yang memerlukan mangga ya Allah nanti di share ya terkait dengan alhamdulillah. Dan juga untuk hal itu gitu kan, alhamdulillah banyak juga yang infak bambu gitu, kita tidak beli bambu gitu ya. Ini juga alhamdulillah kayu bakar tidak beli gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan dana-dana yang ada itu gitu kan. Rinciannya sudah di-share ya, rinciannya sudah di-share di grup panitia dan juga di grup DKM. Mungkin nanti juga di-share di bisa japri gitu ya. Nanti atau nanti kalau sudah tuntas nanti di-share juga di grup umum PGT ya. Itu mungkin terkait dengan pembiayaannya. Pamin teu aya nu infak eta teh mal cekap dana teh gitu nya. Mal cekap dana sakitu teh. Da margi kan dari tahun lalu itu tidak berubah dana itu segitu gitu kan. Sementara kita pahami sekarang banyak perubahan-perubahan gitu ya. Alhamdulillah itu juga alhamdulillah untuk biaya makannya sudah ditanggung sama ibu-ibu MTM gitu ya. Untuk yang sayurannya ada yang nyumbang gitu. Alhamdulillah sehingga dana itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang pokok gitu, dan yang lainnya itu udah ada yang infak gitu Bu. Sehingga kalau tidak ada yang infak ikut dengan anggaran segitu tidak akan mencukupi gitu. Alhamdulillah atas jazakallahu khair atas partisipasinya gitu. Itu ya terkait dengan dana ya. Gitu ya. Yang 30 kilo itu dibagi 7 itu namanya 1/3. Nah itu ya. Untuk domba juga sama, misalkan kalau domba makan per orang, kalau itu mah misalkan domba keluarnya 9 kilo misalkan, 1/3-nya berarti 3 kilo. Nah itu kalau terkait dengan 1/3-nya ibu bapak mau ambil silahkan, sunnahnya makan, tidak juga tidak apa-apa, mau diambil juga mangga gitu ya. Itu ya terkait dengan 1/3-nya, saya mangga udah aja gitu, itu juga tidak apa-apa gitu kan. Tidak mau diambil juga mangga, untuk mencicipi itu adalah salah satu sunnahnya, itu salah satu sunnahnya gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya kami juga minta izin kepada Mudahi untuk mengambil bagian daging kurban untuk konsumsi makan siang gitu ya. Izin dulu gitu Bu ya, izin gitu kan. Kalau ibu bapak ibu mengizinkan, di sini juga ada ada tim-tim juga, mungkin ada yang tim yang mengurus sapi khusus, sapi itu sebanyak satu sapi itu 8 orang, ada 5 berarti sekitar 40 orang gitu kan. Ada tim perkadutan, tim domba, tim banyak gitu ya. Di sana itu sekitar 85 orangan yang terlibat, juga ibu-ibu yang bagian masak. Nanti besok kan kami di sini bagian dapur, di sini dapur yang masak gitu ya. Keterlibatan ibu-ibu juga. Nah kami mungkin meminta izin itu ya, minta izin kepada ibu bapak gitu ya, untuk mengambil secukupnya ya, secukupnya untuk keperluan ya, untuk keperluan itu, untuk keperluan di sini orang-orang yang terlibat di sini di pengurusan ini.
Dan yang selanjutnya kami juga meminta izin gitu ya kepada mudhohi bahwa bagian kaki, kulit dan kepala itu kan nggak boleh dijual belikan ya Bu, itu kita pahami itu nggak boleh dijual belikan, maka itu akan diberikan kepada siapa? Kepada yang tentunya saja sudah ada kriteria fakir miskin. Wah banyak cina fakir miskinnya kalau seperti Idul Adha, Idul Fitri mah tentu ada kriteria lagi yang lebih yang diaktif dan lain sebagainya. Misalkan aktif di kepengurusan, aktif di masjidan, itu lebih di kriterianya lebih dibanyakin lagi gitu ya. Karena banyak sekali gitu kan kalau mengacu pada kemarin pas waktu Idul Fitri. Jadi tidak akan ini. Makanya itu kami meminta izinnya. Adapun mungkin ya, adapun apa nanti mungkinnya itu nanti hal-hal itu terkait dengan itu kami akan berikan gitu ya, akan berikan kepada haknya itu ya, kepada haknya. Dan yang selanjutnya kami juga meminta izin kepada Bohid jika ada kelebihan uang operasional yang tadi ya, tapi dan tinggal anggaran mah atau ya kan ini pilih ada gitu kan 1.000-2.000 rupiah pengintennya oke pada diinpakeun pilih aya kelebihan dana mah gitu punya ke masjid ya pada diinpakeun gitu pilih aya kelebihan dana gitunya terkait pilih aya sisa dana gitu yang tadi operasional itu maka kami minta izin untuk diberikan saja diinfakkan kepada masjid. Yang selanjutnya kami juga akan mendata atau konfirmasi ulang ya terkait dengan mudhohi ini. Punten ya ibu bapak izin untuk membacakan takut ada salah nama dan lain sebagainya. Maka ini saya akan mengabsen ya nama bapak ibu sekalian ya. Takut ada kesalahan nama dan lain sebagainya gitu. Untuk sapi 1 ya, pertama kepala keluarganya Bapak Agus Jungjunan, blok C6 nomor 11, atas nama mudhohinya Ibu Mary Siti Armiati, res Bu? Oh mohon. Yang kedua kepala keluarganya atas nama Pak Zulfikar Al-Faruqi C7 nomor 1 Ibu Siti Maryam binti Tardin. Terus Bu? Oh mohon. Aman. Yang ketiga Bapak Ahmad Safari ada kepala keluarganya? Tidak? Atas nama Bapak Ahmad Safari blok C4 nomor 22 atau yang mewakili? Tidak ada? Oh. Mudhohinya Ahmad Safari bin Raden Haji Mami Endang Sutana. Enggak ada? Oh, lewat. Yang keempat atas nama Ibu almarhum Ibu Eli Roslina. Ada blok C 422? Ada? Oh, tak ya. Ibu Eli mudhohina Ibu Eli Roslina binti Haji Madnan. Pak Nurdiawan barusan izin katanya masih ada urusan ya. Lanjutkan yang ke-6, udah yang ke-6 Bapak Opid Hafidin ya ada. Atas nama blok C5 nomor 4 atas nama Muhammad Al-Fatih. Terus Pak Opid M-nya 2 M-nya 21 Muhammad ya, karena kadang ada juga M-nya 1 gitu ya. Yang ke-7 atas nama Bapak Sofianto ada? Tidak ada. C6 nomor 1. Oh ada? Oh iya Pak. Ada. Mudhohinya Pak Sofianto bin Busram. Terus? Iya betul ya ada. Ya. Sekarang ke sapi kedua ya. Atas nama kepala keluarga, nama keluarganya Bapak Hisam Zulkarnain B1 nomor 25. Ada? Oh ya. Makasih Bu.
Nama mudhohinya Gagan. Gagan ya. N-nya 2 1. Gagan 1 ya. Oh ya, kelebihan N-nya punten Pak Obid diedit ya. Gagan, ini N-nya ada 2. Gagan Febrina Nilam Cahya binti Gandung Purnomo. Ya, terima kasih Bu. Gagan. Ya. Ya, yang sapi 2 nomor 1 ya, yang nomor satunya, yang mudhohi nomor 1. Yang kedua sapi Gagan aja. Gagan aja. Gaganin. Oh ya, Gaganin. Gagarin. Gagarin. Oh, Gagarin. Udah betul ya? Ya. Pilih 8 sekalian update. Yang ketiga Bapak Iwan Aditya Blok D3 nomor 8 ada? Tidak hadir? Oh, ada Ibu? Oh, Ibu? Oh ya. Untuk mudhohinya Ibu Winarti binti Anang Sunaria. Betul ya? Lajengkeun nuka 4 Bapak Rahman Nur Hasan Blok D3 nomor 4 Regan, atas nama mudhohinya Regan Atallah bin Rahman Nur Hasan. Ada? Oh ya, alhamdulillah. Terus namina terus Ibu Kurniati Blok C4 nomor 19. Ada? Ibu. Atas nama Ibu Kurniati binti Sabir. Adain. Bapak Darsono ya. C4 18 ya. Mudhohinya Ibu Siti Hasanah binti Araso Suwito. Betul, jelas? Nomor 7 sapi 2 Bapak Agus Mulyadi Pamungkas. Jelas? Bagus. Blok A 2 nomor 3 atas nama M-nya Muhammad. Oh ya, Muhammad Nizam Cahya Fadilah bin Bapak Agus Mulyadi. Alhamdulillah. Lanjut ke sapi nomor 3 atas nama Bapak Ade Mulyana, kepala keluarganya C2 nomor 28. Mudhohinya Ibu Siti Noviati Zahroh binti Yadi. Ada hadir? Oh iya Ibu. Udah betul Bu? Namanya udah betul di sini ya. Selanjutnya Bapak Ade Iskandar C4 nomor 17. Mudhohinya Pak Ade Iskandar bin Sobir binti Iya. Ada? Oh, ada. Ya. Bapak Azkia Hergi Pratama C3 nomor 40. Mudhohinya Pak Azkia Hergi bin Endi Suhendi. Oh, enggak ada. Lanjut Bapak Suherman, ini 2 nomor 4 dan nomor 5 Bapak Suherman C2 2122. Diwakilan nya. D. Firas Naufal bin Bapak Suherman. Yang selanjutnya masih mudhohinya Bunda Firas Naufal. Nomor 6 Bapak Windy Irawan C2 nomor 27. Tidak ada? Oh ada teman. Ibu Lucy Herlina binti Atang Widodo. Ya. Terakhir nomor 7
Bapak Ade Arifin C4 nomor 11, mudahinya Anahita Humaira Arifin bin Ade Arifin. Hadir? Tidak ada? Oh ada Pak. Oh ya. Lanjut ke sapi nomor 4. Ibu Siti Julaiha C7 nomor 17, mudahinya Kesit Gusti Darajat bin Johan Suroso. Ada? Oh ya. Betul Bu? Oh ya. Bapak Tatan Sutandi C7 nomor 31, mudahinya Ibu Nok Yuliawati. Harus Bu? Oh nyawa. Bapak Firdaus Sandi C1 nomor 12A, Bapak Firdaus Sandi. Terus? Pakai Y. Aman. Pilih pakai I ya. Kadang pakai I, kadang pakai Y gitu ya. 4 Bapak Ardisa. Adisa Juliana B2 nomor 1, mudahinya Ojil Bintang Arsyad. Mana ibunya? Ada wakili? Ada? Tinggal sini. Enggak ada ya? Bapak Wawan Herawan C6 nomor 28, mudahinya Iis Ibu Iis Arianti bin Maman Tarman. Ada? Oh ya. Masuk. 6 Bapak Tony Rizki C1 nomor 7, mudahinya Ibu Ria Restu Hasara. Ada? Nggak hadir. Oh. Lanjut ke sapi nomor 5. Ini kepala keluarganya atas nama Bapak Pudin ya. Untuk mudahinya ada Bapak Pudin, F-nya saya Pudin bin Pendi. Terus ya. Alhamdulillah tadi mungkin punten Pak Pudin itunya Sarpudin sapinya ke sana gitu ya tadi itu. Tapi alhamdulillah sudah koordinasi ke sini ya. Tadi sama juga Pak Pudin tadi itu ya. Pudin. Tapi alhamdulillah sudah ini tadi koordinasi sama ibu bapak keamanan terusan sama yang nganterin gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi di sana sapinya karena nomor namanya sama, nomor rumahnya juga sama. Namanya Pak Pudin, nomor rumahnya 31. Mungkin nanyain di depan itu gitu ya. Pas dikonfirmasi kemana tadi teh, ternyata di depan gitu ya, di depan. Aduh. Iya kata supir teh, iya saya sudah ke rumah Pak Pudin nomor 31 ini. Tadi alhamdulillah qadarullah ya tadi ini dulu tadi teh. Ada sandiwara ya luar biasa ya fenomena ya. Saya sampai teleponan sama yang supir, sama Pak Pudin, sama di Pak Dablu itu kan Dablu itu deh di Pak Pudin itu Sarpudin itu ya, namanya itu. Ya itu Pak. Ya lanjut Bu. Ya, Paknya. Itu mah selingan ya punya selingan lah gitu. Fenomena gitu ini. Yang kedua mudahinya masih sapi nomor 5 ini atas nama keluarga Pak Pudin. Untuk mudahinya Ibu Tuti Farida binti Ahmad Rahmat. Nah, lanjut Muhammad Aldi Firmansyah bin Pudin Saifudin. Aldo Alwi Abdul Latif bin Pudin Saifudin. Ya. Aurel Akila Mutiara Putri binti Pudin Saifudin. Yes. Bapak Ahmad Rahmat bin Khalil. Enggak pakai KH ya, aja ya, H aja ya Khalilnya. Yang terakhir atas nama Ibu Titi binti Supriya. Ya. Yaitu mungkin D3 nomor 2 mudahinya Almira Safa, F-nya 2, A-nya 2, Safa ya. Betul? Ya, Amira Safa Sadrina. Betul ya. Dah, kasih. Apa? Untuk domba ya, ini domba 1 atas nama Bapak Roni pribadi. Panggilannya Bapak Roni pribadi ya. Kepanjangannya ada Pak Roni? Pak Roni pribadi? Oh iya, bukan Pak Roni pribadi gini ya, bukannya. Bukan. Pak Roni pribadi ya. B2 nomornya berapa ya Pak Roni?
Mudahinya atas nama Rostika Kesuma Dewi binti Dodi Suryana. Untuk domba kedua atas nama Abdi pribadi, itunya tasnya Bu biasa. Lanjut Panandang. 3 Bapak Muhammad Arifin blok B4 nomor 12. Mudahinya Ibu Neni Sugiyarti binti Khotijah. Ada deh. Ada terus Khotijah ya? Ya. Nomor 4 Ibu Asni Murniwati. Ibu Asni Murniwati. C1 nomor 10 Ibu Asni Murniwati. Ya tadi yang titipan baru. Yang kelima ini keluarganya Bapak Teten. Blok C2 atas nama Ibu Enah Karmanah. Alhamdulillah mungkin itu para mudahi yang telah menitipkan hewan kurbannya untuk sapi dan domba. Jazakumullah khairan katsira atas titipannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan proses penyembelihan hewan kurban ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan mudah-mudahan para mudahi, para panitia dan umumnya warga PGT ini semakin menambah keberkahan dengan adanya kegiatan ibadah kurban ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Ya. Sapi kedua, baik bentar. Nama kepala keluarga Bapak Dewi Romadoni Fajar Baroka. C2 nomor 7 ya. Mudahinya Sarah Zahira Azhar Romadoni. Terus? Oh, pantas. Ada lagi mungkin? Hah? Sudah ya, yang sudah dari 1 sampai 5. Itu mungkin mohon maaf ya apabila ada kesalahan nama, tipe ya dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini sudah fix berarti ya, sudah konfirmasi ke Bapak Ibu semuanya. Ya, marilah kita sama-sama melafadzkan niat untuk menguatkan niat kita ya, bahwa kita berniat berkurban ini itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dilafadzkan niat ini semakin menguatkan kita, semakin membersihkan hati kita. Mari kita sama-sama lafadzkan. Saya akan bacakan, Ibu Bapak mengulanginya ya. Nawaitu an udahi lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya kita akan lanjutkan untuk acara ijab kabul ya. Mungkin nanti ada perwakilannya Pak Ustadz, atau sama-sama ada perwakilannya, atau diucapkan secara bersama. Oh ya. Ya silakan Bapak Ibu yang mau mewakili ini tinggal baca saja gitu ya, untuk mewakili. Ya bersedia, maka yang bersedia untuk membacakan ini, membacakan saja Pak perwakilan daripada mudahi. Atau mau dituntun saja sama saya baca, Ibu Bapak mengikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya mewakili para mudahi Idul Kurban di Putrako Gading Timur. Dengan ini
menitipkan hewan kurban kami dan menyerahkan segala sesuatu pengurusannya kepada panitia Idul Adha Putrako Gading Timur agar dapat disalurkan berdasarkan ketentuan syar'i. Ya, kami selaku panitia qabiltu bismillahirrahmanirrahim, kami terima titipan hewan kurban ini. Insyaallah amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya Allah, Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini kami bertaqarrub mendekatkan diri kepadamu. Karenanya Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah taqarrubku. Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengingatkan mungkin besok sunahnya adalah melihat ya Bu, penyembelihan. Mangga Ibu Bapak untuk melihat, hadir ke sini untuk melihat proses penyembelihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin jamaah salat sunat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita haturkan puji, puja dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta alam semesta, pembolak-balik hati manusia, pemberi rahmat insan di dunia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, marilah kita limpah curahkan sholawat serta salam kita kepada junjunan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat sunat Idul Adha yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan sholat dimulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Terlebih dahulu diisi saf yang paling depan yang masih kosong. Dan yang kedua, bagi bapak dan ibu yang membawa anak kecil untuk dapat dikondisikan supaya dalam melaksanakan sholat tertib dan khusyuk. Dan kepada yang membawa alat komunikasi untuk di mode silent atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Informasi berikutnya, yang bertindak selaku Bilal, beliau adalah Bapak Riki, dan yang bertindak selaku imam dan khotib ialah Ustadz Jalaluddin Sayudi SPDI. Dan informasi berikutnya, laporan dari Ketua Pelaksana Kurban tahun 2025 di lingkungan Putrako Gading Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Nandang dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati kepada reng-rengan seluruh pengurus DKM, yang saya hormati kepada seluruh reng-rengan panitia kurban 1446 Hijriah, yang saya hormati kepada pengurus, seluruh pengurus PGT yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan keluarga besar warga Putrako Gading Timur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memelihara, menjaga nikmat iman dan Islam ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk umatnya hingga hari kiamat nanti. Yang pertama mungkin saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para panitia yang telah ikut partisipasi baik kepanitiaan kurban, DKM maupun kepengurusan, yang alhamdulillah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan segala pengorbanannya yang diberikan, baik para mudhohi, panitia, pengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang pahala yang berlipat ganda dan memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami panitia mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang belum maksimal atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pribadi dan reng-rengan panitia memohon maaf apabila ada pelayanan-pelayanan yang kurang maksimal, yang kurang memuaskan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan alhamdulillah pelaksanaan kurban di tahun ini alhamdulillah sudah terlihat sama Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah terima kasih kepada seluruh warga yang telah memberikan kepercayaannya, sehingga alhamdulillah sudah terkumpul 5 ekor sapi dan 5 ekor domba. Mudah-mudahan segala pengorbanan, baik hartanya, tenaganya, waktunya, pemikirannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala, dan mudah-mudahan jadi wasilah kita semakin taqarrub, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, itu saja yang
bisa disampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallu sunnatal idil adha raka'ataini jami'ata rahimakumullah. Sallu sunnatal idil adha raka'ataini jami'ata rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Diinformasikan, diingatkan kembali untuk niat sholat sunnah idul adha. Usolli sunnatal yang idul adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal yang idul adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحجاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار اللهم صل وسلم على نبينا محمد الهادي إلى دين القويم والداعي إلى صراط مستقيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا Masyiral mu'minin Jama'irul adha rahimakumullah. Hari ini bertakbir, hari ini bergumur suara takbir menggema. Maka masyiral mu'minin rahimakumullah, semua mengagungkan Allah, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, nikmat rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika Idul Adha, ini adalah hari raya besar. Kita akan teringat pada sejarah yang sangat luar biasa. Kita akan teringat sebuah pengorbanan, sebuah ketaatan yang total yang dikisahkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu tentang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyiral mu'minin jama'idul adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim adalah orang yang diberkahi. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang diberkahi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana bersolawat itu, ternyata Rasulullah mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Rasul minta doakan, ya Allah, rahmatilah junjungan kita Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah merahmati Nabi Ibrahim. Rahmatilah keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Nabi Ibrahim, dan berkahilah Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Kisahnya diabadikan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Dan kisah yang luar biasa itu diabadikan dengan penuh luar biasa. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Ada dalam kisah yaitu surat Ibrahim khusus, bahkan ada surat dalam Al-Quran namanya surat Ibrahim. Tidak cukup dalam surat Ibrahim, Allah menuturkan dalam surat Al-Hajj. Allah juga menuturkan kisahnya dalam surat As-Saffat. Dalam banyak surat Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Selain ada surat khusus namanya surat Ibrahim. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Kita lihat dalam surat Ibrahim ada sebuah kisah yang luar biasa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, sungguh kami telah
telah menempatkan sebagian keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, yaitu di samping rumahmu yang dimuliakan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kalau kita mengingat kisah Nabi Ibrahim, maka kita akan teringat tentang kisah ketaatan yang sempurna. Kita akan teringat bahwa ketaatan itu akan berbuah kebaikan. Dimulai dari lihat bagaimana ketaatan sang istri ketika ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada tanaman. Siti Sarah mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kenapa kau meninggalkan aku di tempat ini? Terus mengejar sampai, tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh. Lalu Siti Sarah bertanya, Allahu ya'muruka, apakah Allah yang telah memerintahkanmu? Nabi Ibrahim menganggukkan, ya. Mendengar itu adalah perintah Allah. Bagaimana Siti Sarah itu dengan rela hati, idan la yudayyu'ani. Ketika tahu bahwa itu adalah perintah Allah, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, Siti Sarah menyampaikan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Bayangkan ma'asyiral mu'minin, perintah Allah, seakan-akan perintah ini akan menyusahkan. Seakan-akan perintah ini memang kalau dihiasi oleh setan itu perintah yang sulit. Tapi ternyata ma'asyiral mu'minin, disitulah berbuah keberkahan. Dari perintah itu sehingga kita terkenal dengan sekarang ma'asyiral mu'minin, ada yang namanya berkah air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada. Berkah daripada Nabi Ibrahim. Berkahnya apa? Warzuqhum minats tsamarati. Sampai berkah Nabi Ibrahim itu mendoakannya, ma'asyiral mu'minin, agar Allah memberikan berbagai buah-buahan. Dan terbukti walaupun itu adalah tanah yang gersang, tanah yang tandus, tapi ternyata berbagai buah-buahan datang ke situ. Dan orang-orang hadir ke situ. Hati-hati orang semua pingin hadir ke Mekah, pingin hadir ke Masjidil Haram. Ma'asyiral mu'minin, semua pingin dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berkah dari ketaatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun juga kita melihat ketaatan Nabi Ibrahim bukan hanya ketaatan ayahnya, ketaatan anaknya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Maka ketika kita lihat falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika usia Nabi Ibrahim itu sampai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma la tara. Wahai anakku, wahai ananda anakku, sungguh aku memimpi bahwa aku menyembelihmu, fanzur ma la tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ma'asyiral mu'min rahimakumullah, maka tanpa keraguan Nabi Ismail yang itu masih kecil, karena dibina oleh orang tua yang taat, sehingga melahirkanlah ketaatan. Ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan, sungguh engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Maka ma'asyiral mu'minin, belajar Nabi Ibrahim bagaimana membentuk keluarga. Keluarga Nabi Ibrahim adalah pertama dibentuk dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu seolah-olah berat, seolah-olah itu, tapi ketaatan itu akan berbuah kebaikan. Orang yang taat, tunggulah kejutan-kejutan dari Allah berupa kebaikan, dan yang utama nanti kebaikan di akhirat. Lihat kisah juga Nabi, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan untuk membuat bahtera. Bayangkan dipinta untuk membuat di atas gunung, sampai Nabi Nuh diejek oleh kaumnya. Nabi Nuh berat, tapi belum laksanakan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bahtera itulah yang akan menyelamatkan Nabi Nuh dan manusia. Begitupun juga Allah memerintahkan Nabi Musa, pukulkan. Tapi karena Nabi Musa taat kepada perintah Allah, dipukulkan. Akhirnya apa? Lautan menjadi beku. Nabi Musa dan kaumnya selamat.
Ternyata ma'asyiral mukminin rahimakumullah, perintah Allah itu akan mendatangkan keselamatan. Begitupun juga kita lihat Nabi Ismail alaihissalam, beliau taat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah. Ketika pedang itu, ketika pisau itu sudah ditajamkan, mereka tetap bersabar. Ketika mau disembelihkan, Allah rubah, Allah ganti, Allah angkat Nabi Ismail alaihissalam, dan Allah sembelih diganti dengan domba yang besar. Nah, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, dan Allah ganti jadi berkah ketaatan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, Nabi Ismail menjadi seorang nabi yang luar biasa, dan keturunannya adalah keturunan yang luar biasa. Di antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya. Bayangkan, itulah Nabi Ibrahim yang lama dalam penantiannya, tapi Allah berikan luar biasa. Itulah berkah ketaatan. Yang kedua, mari kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim adalah makna kesabaran. Lihat, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sabar ketika berdoa, sabar dalam penantian ijabah kepada Allah sampai usia berapa? Usia 86 tahun. Baru Allah mengkaruniakan seorang anak. Tapi beliau tetap sabar berdoa, tetap sabar menjalankan perintah Allah, sehingga beliau dikaruniai anak-anak yang soleh, yang luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam, yang di situ banyak sekali turunan para nabi, lahir para nabi. Berkah dari apa? Kesabaran daripada Nabi Ibrahim dan kesabaran daripada Siti Sarah. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Belajar apa kita lagi dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Keluarga Nabi Ibrahim, kenapa keluarga Nabi Ibrahim keluarga yang berkah? Di antaranya, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang sangat menjaga sholat. Diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana liyuqimus sholat. Bahkan tujuan Nabi Ibrahim mendekatkan istri dan keluarganya dekat Baitullah adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, supaya agar mereka senantiasa menegakkan sholat. Nabi Ibrahim sampai berdoa secara khusus, masih dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku, jadikanlah keluargaku sebagai orang yang menegakkan sholat. Sholat itu mendatangkan keberkahan. Sholat itu mendatangkan kebaikan. Wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, dan kami yang akan memberi rizki, kata Allah. Masya Allah, sholat, orang yang diantara pembuka pintu rizki itu adalah sholat. Sholat adalah yang pertama kali nanti di hari kiamat akan dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati as-sholah. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah di situ yang diperintahkan oleh Allah agar para bapak, para ayah, para ibu memerintahkan anaknya, wa'mur ahlaka bis-sholah. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun keluarganya dalam pondasi sholat, sehingga menjadi keluarga yang berkah, keluarga yang taat. Yang selanjutnya, Nabi Ibrahim membangun keluarga dengan penuh adab dan akhlak. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi ada perintah, dengan suara, dengan kata-kata yang lembut, beliau bermusyawarah dengan anaknya. Ya abati, ya bunayya, fanzur mada tara. Bagaimana pendapat? Itulah anak. Anak yang dididik dengan adab akan melahirkan ketaatan. Anak yang dididik dengan kebaikan, dengan penuh petunjuk dari Rasul, insya Allah akan melahirkan kebaikan. Mari kita sama-sama mengajarkan adab kepada anak-anak kita, karena itulah yang sangat dibutuhkan. Insya Allah keluarga yang didasari dengan adab yang mulia, adab-adab Islam
adalah keluarga yang diberkahi sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fima qara'nahu minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alil syirka wal musyrikin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyembelih Nabi Ismail, ujian cinta tulus ikhlas kepada Rabbul Izzati. Semangat berkurbani, tinggikan menjalani perintah-Mu ya Allah. Setiap tetes darah yang mengalir adalah pengorbanan karena-Mu ya Allah. Di hari Idul Adha ini beramai-ramai para mudohi di Putra Ko Gading Timur serahkan kurban terbaik, berkorban harta diri dan waktu. Nabi kita pernah bersabda, siapa mampu berkurban namun tak mau kerjakan, jangan dekati tempat sholat kami. Semangat berkurbani, tinggikan menjalani perintah-Mu ya Allah. Setiap tetes darah yang mengalir adalah pengorbanan karena-Mu ya Allah. Semangat berkurban kami tinggikan, menjalani perintah-Mu ya Allah. Setiap darah yang mengalir adalah pengorbanan karena-Mu ya Allah. Semangat berkurban, semangat berkurban, untuk-Mu ya Allah kami berkurban. Setiap tetes darah yang mengalir adalah pengorbanan karena-Mu ya Allah.
Timur